Deng 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 deng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Pewarta Berita Channel. Kepada seluruh pemirsa Pewarta Berita Channel dimanapun Anda berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa sekalian, kita sering mendengar bahwa orang Jepang itu adalah pekerja keras, disiplinnya tinggi, dan pertanggungjawabannya terhadap sesuatu itu begitu besar, terhadap tugas yang dibebankan kepadanya begitu besar. Inilah nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari orang-orang Jepang. Pada tahun 1993, Bapak Anies Rashid Baswedan pernah mendapat beasiswa untuk belajar di Jepang pada tahun 1993. Ketika itu beliau memasuki tahun ketiga menjadi mahasiswa di UGM. Oleh karena itu, mari kita dengarkan pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan ketika beliau berada di Jepang sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa dari pemerintahan Jepang. Bukan dari pemerintahan Jepang, mungkin kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui sayembara yang diadakan. Dan Bapak Anies Rashid Baswedan salah satunya adalah terpilih sebagai peserta yang tulisannya mendapatkan beasiswa tersebut sebagai pemenang dari lomba untuk menerima beasiswa tersebut. Ini adalah suatu hal yang sungguh luar biasa pengalaman Bapak Anies Rashid Baswedan. Kita akan dengarkan penjelasan bagaimana ketika Bapak Anies Rashid Baswedan ketika menjadi mahasiswa, terutama ketika mendapat beasiswa dari mendapat beasiswa belajar di negara Jepang, di negara Sakura, di negara matahari terbit ini. Dan kita dengarkan dengan seksama, semoga ada manfaatnya. Ibrohnya adalah kita bisa meniru kedisiplinan, tanggung jawab, serta pelayanan daripada orang-orang Jepang yang begitu hebat dan luar biasa. Oke, selamat menikmati dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Semoga kita sehat selalu, amin. Hari ini hari spesial buat saya karena sudah diizinkan bertemu idola saya, Abah Haji Anies Baswedan, untuk berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia maupun di Jepang. Jadi saya senang sekali. Sama Dian, saya yang senang. Saya waktu dapat kabar ya, beberapa hari yang lalu, tim kami hari Jumat malam apa hari Sabtu gitu, bilang Pak Anies ini ada seseorang median, terus tinggal di Jepang, banyak memproduksi konten-konten yang edutainment. Ada unsur educationnya tapi juga entertaining. Alhamdulillah. Terus saya bilang, oke dah, atur di rumah. Jadi apa ya, sebenarnya walaupun saya di Jepang tuh saya sering menonton Ikutin video, ya di Jepang? ikutin, dengerin pidato, ceramah, saya dengerin gitu. Akhirnya wah, cocok sama saya ini. Akhirnya aduh, kapan ya bisa ketemu, bisa diskusi kan, yang dimana kan Bapak pernah menjabat jadi Menteri Pendidikan kita kan, Ya. terus ikut membangun Jakarta juga gitu ya. Aduh, kesempatan emas nih kalau bisa jumpa gitu. Dan kebetulan kan Bapak pernah Bapak lagi pernah ke Jepang kan, beasiswa kuliah. Iya. Nggak terasa ya, udah waktu itu saya masih kuliah, Dian. Jadi saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. Kemudian saya baru saja selesai tugas saya sebagai ketua senat. Lalu pada saat itu ada sayembara untuk menulis semacam paper gitu tentang lingkungan hidup dari JEL,
Japan Airlines. Japan Airlines. Namanya JAL Foundation. Nah, yang dapat yang menang itu nanti ikut program musim panas di Sofia University. Jadi saya daftar lah. Saya tulis tuh paper di Jogja. Papernya tentang ekologi dan ekonomi untuk sustainable development. Terus kemudian alhamdulillah lolos. Jadi dari Indonesia waktu itu ada 4 orang. 1 dari UI, 1 dari ITB, 1 dari Gajah Mada, 1 dari Cendrawasih. Lalu berangkat. Itu juga pengalaman unik buat saya tuh. Tahu kenapa unik? Karena waktu lagi tesnya itu kan di Jakarta. Iya. Jadi kita ngirim paper. Setelah ngirim paper, terus ada ujian wawancara. Nah, pas wawancara diundang ke Jakarta pertama kali tuh nginep di hotel bintang Bintang 5. bintang 5. Ya, saya lupa bintang berapa ya. Sekarang namanya Pullman. Pullman yang di mana Bundaran HI itu. Kemarin nginep di Pullman juga. Oh, di Pullman juga? Di Lombok. Oh, di Lombok. Nah, jadi kami pertama kali tuh saya nginep di hotel bintang di Jakarta. Karena ikut tes aja tuh. Lalu kemudian ada wawancara, ada diskusi kelompok, akhirnya dapat. Terus berangkatlah ke sana. Lalu saya tinggal di Kawasaki. Oh, Yokohama mungkin. Jauh kan sebetulnya. Jadi karena pada tahun itu asrama di Sofia University yang biasa dipakai sedang direnovasi. Jadi khusus untuk summer program tahun itu tinggalnya tidak di asrama, tinggalnya tidak di Yotsuya. Jadi ada 2 kampus di Tokyo itu, ada Ichigaya, ada Yotsuya. Sebetulnya tempat kami kuliah itu di Ichigaya, karena disitulah tempat program kami. Nah, akhirnya kami tinggalnya di Kawasaki. Kemudian dari Kawasaki setiap hari naik kereta ke Ichigaya. Setiap hari. Masih ingat nama-nama lokasi di Jepang. Tahun berapa ini? Itu tahun 93. Berapa umurmu? 93. Tahun 93. Tahun 93 saya mahasiswa tahun ketiga. Udah lama banget. Jadi itu yang pertama kali. Yang kalau sampai sekarang udah sering. Oh, kalau ke Jepang udah ya tentu sering ya. Oh, sering. Tapi kalau itu pertama kali saya pergi ke Jepang dan senang sekali karena kan itu JAL ya. Sponsornya adalah pesawat. maskapai penerbangan. Artinya apa? Artinya terbangnya kelas bisnis ya. Oh. Zaman dulu lagi ya. Iya. Jadi kita itu jadi mahasiswa, kemudian dapat JAL. Pertama kali saya seumur-umur naik pesawat bisnis itu ya saat itu. Untuk penerbangan dari Jakarta sampai ke Tokyo. Lalu itu saya bilang tuh, tesnya aja tinggal di hotel kan. Hotelnya milik JAL waktu itu. Oh iya. Masih ada, kalau tidak salah namanya Nikko waktu itu. Nikko kan, hotelnya? Iya, Nikko. Nikko itu Nikko itu kan sama JAL kan sama, satu grup. Satu akaisar. Jadi hotelnya Nikko, saya tinggal di Nikko. Kemudian itu pertama kali juga saya tinggal di hotel berbintang, terus terbang pakai business class sampai ke Jepang. Walaupun tinggalnya, tempat saya tinggal itu kamarnya sempitnya luar biasa. Saya belum pernah tinggal di tempat yang sesempit itu. Jepang emang dia sempit ya, semua. Kecil sekali. Jadi betul-betul tidak ada ruang untuk gerak. Bahkan saya kalau mau sholat itu pasang sajadah itu ya satu tentu saja arahnya beda dengan arah kiblatnya, arah dengan bentuk gedungnya, tapi ruangnya sempit sekali. Jadi tempat saya tinggal itu, tapi memang di sana kelihatannya banyaknya kerjanya kegiatan di luar rumah ya, di luar kamar. Tidur sebentar pergi lagi gitu. Ya. Jadi saya berangkat pagi dari Kawasaki, naik kereta, transfer 2 kali, kemudian baru ke Ichigaya. Terus yang unik nih, pas di sana itu kuliahnya bahasa Inggris. Karena Sofia University memang menggunakan bahasa Inggris. Internasionalnya. Yang internasional program. Sehingga saya tidak belajar bahasa Jepang. Sayang sekali, tapi waktunya juga pendek.
Tapi itu mengesankan sekali. Saya ambil mata kuliah tentang pertumbuhan industri Jepang, industrialisasi di Jepang. Kemudian yang kedua adalah tentang geopolitik dan peran Jepang. Jadi itu yang saya pelajari di sana. Luar biasa ya. Kenapa pengen ambil beasiswa ke Jepang waktu? Deng 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 deng.